Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penulismalam dengan judul Kuntilanak Kiriman Mantan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku yang benar-benar panik segera menelpon Ling kembali. Ling, please tolongin gue Ling. Gue bener-bener sekarang diteror sama kuntilanak itu Ling. Oke. Kalau lu emang bener-bener ngerasa diganggu, gue bakal izin sama suami gue buat ke Jakarta duluan. Nanti kalau dia oke, gue bakalan langsung anterin lu ke Sukabumi. Ternyata bener kata nyokap gue. Jawab Ling membuat penasaran. Bener apa Ling? Tanyaku memburu. Kuntilanak itu agresif. Kemarin sempet ada komunikasi batin antara dia sama nyokap gua, Jen. Nyokap gua bilang itu kuntilanak bukan sekedar cuma nempelin biasa. Cuma emang si dia ini sengaja dikirim buat teror lo. Oh ya, kuntilanak ini juga berumur lebih dari ratusan tahun. Pokoknya powerful. Lo hati-hati, Jen. Banyak-banyak berdoa sesuai dengan keyakinan agama lo. Ucap Ling. Kemudian entah mengapa aku mendengar ada suara tertawa perempuan di telepon. Ling, lo ngapain ketawa, gak lucu Ling? Ucapku sedikit membentak. Ah, ngapain gue ketawa? Gue kagak ketawa Jen. Jawab Ling heran. Serius Ling? Itu gue denger orang ketawa di telepon dong barusan. Suaraku kini dengan isak tangis. Jen, udah, gue merinding begini. Padahal ini masih pagi menjelang siang lo. Gue ini seharian di hotel. Suami gue kan lagi kerja. Nanti sore dia baru pulang. Lagian kalaupun ada suami, kan gak mungkin suara ketawanya jadi suara cewek. Udah, lo tenangin diri lo dulu. Tunggu gue ya Jen. Nanti sore begitu suami gue pulang ke hotel, gue langsung izin buat secepatnya pulang Jakarta. Ucap Ling yang benar-benar sahabatku satu-satunya. Segera telepon itu aku akhiri karena aku semakin takut mendengar suara perempuan tertawa cekikikan di telepon. Setelah aku menyelesaikan makanku di tempat makan, aku kembali berjalan pulang. Saat aku hendak menyeberang jalan menuju kos-kosanku, aku benar-benar melihat seorang perempuan yang memakai pakaian selayaknya manusia biasa, tiba-tiba menyeberang jalan sambil menundukkan kepalanya. Dari arah yang berlawanan aku lihat ada mobil sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Seketika aku menjerit-jerit sambil menutup mata. Mbak, sadar mbak. Orang-orang kembali mengerubungiku. Mereka menatapku dengan tanda tanya. Mas, Pak, Bu, tolong tadi barusan saya lihat ada perempuan yang tertabrak mobil sedan. Jawabku gemetar sambil menunjuk jalan yang ternyata kosong. Sontak orang-orang yang menghubungiku perlahan berlalu sambil berbisik-bisik antara satu dengan lainnya. Ih, kasihan ya, cantik-cantik kok stres. Iya, depresi mungkin habis putus dari pacarnya, jadi cari sensasi tuh. Iya kali, udahlah tinggalin aja, kirain kenapa. Sungguh entah bagaimana aku sembunyikan rasa malu. Aku menahan tangis sepanjang jalan menuju kosanku. Sesampainya di kamar kos, segera aku melucuti pakaianku dan membasahi tubuhku sambil melepaskan tangis yang tertahan. Selesai mandi, segera aku mengenakan pakaian dan merebahkan tubuhku kembali di tempat tidur. Aku mencoba memejamkan mata, berharap aku bisa langsung tertidur. Tetapi tiba-tiba muncul lagi rasa gatal dan panas, serta mengeluarkan nanah berbau busuk di daerah kewanitaanku. Tidak hanya itu, kepala kiriku pun terasa sakit, yang amat sangat hebat. Yang aku ingat saat itu, aku hanya bisa menitikkan air mata, menahan sakit dan kembali tidak sadarkan diri. Ketika aku kembali bisa membuka mata dan tersadar, di kamar kosku sudah ada Mbak Andin.
Bu Haji pemilik kos, dan Mas Hendra penjaga kos-kosan. Mbak Andin yang untungnya saat itu sedang off kerja, ia mendengar suara bising di kamarku seperti membanting-banting barang. Lalu setelah ia dengar suaraku berubah-ubah, terkadang tertawa-tawa mengikik seperti kuntilanak, sesaat kemudian menangis terseduh-seduh. Mbak Andin yang penasaran langsung segera membuka pintu kamarku yang tidak terkunci. Saat Mbak Andin melihat aku seperti sedang kesurupan dengan kamar yang berantakan dan tubuhku dipenuhi luka cakaran, sampai ada beberapa luka yang mengeluarkan darah. Karena Mbak Andin panik sekaligus takut, Mbak Andin segera memanggil Mas Hendra dan menelpon Ibu Haji si pemilik kosan untuk membantu menyadarkanku. Alhamdulillah, syukur Neng sudah siuman, ucap si Ibu Haji kemudian. Tadinya kalau Mbak masih gak sadar, kita mau bawa ke orang pinter. Untungnya Mbak udah sadar sekarang, sambung Mas Hendra. Melihatku yang sudah sadar, Mas Hendra dan Mbak Andin pamit untuk keluar dari kamarku. Kini hanya tersisa si Ibu Haji si pemilik kos-kosan. Neng, apa Neng punya kertas dan pulpen? Tanyanya. Oh ada Bu, itu di tas saya, silakan saja diambil. Ibu Haji langsung mengambil tasku dan mengeluarkan buku nota kecil serta pulpen yang selalu kubawa. Ia segera menulis tulisan Arab yang aku tebak itu adalah ayat kursi. Si ibu langsung menempelkan kertas yang sudah ditulisnya di depan pintu kamar dan berkata, mudah-mudahan Neng gak diganggu lagi ya. Sekarang Neng istirahat. Tadi pas Neng gak sadar, Ibu udah obatin semua luka-luka di badan Neng, termasuk di kaki Neng yang menurut Ibu agak dalam lukanya. Mendengar hal itu aku menangis dan berterima kasih kepada ibu kos. Aku tiba-tiba merindukan Mama yang saat itu berada di kampung. Aku ingin sekali menelpon Mama dan menceritakan keadaanku yang menyedihkan ini. Namun aku tidak sanggup membuat Mama ikut sedih dan khawatir. Sehingga saat itu aku hanya putuskan untuk mengirimkannya chat BBM, sekedar aku meminta doa Mama agar dijauhkan dari hal-hal dan gangguan yang aneh. Kejadian teror kuntilanak itu cukup sampai di siang hari. Ketika malam hari aku mencoba tidur seperti biasa, namun dengan kondisi lampu kamar kos yang tetap menyala. Karena aku sudah benar-benar lelah dan sangat mengantuk, aku memejamkan mata dan tertidur. Samar-samar aku dengar senandung nyanyian Lingsir Wengi. Aku sontak membuka mata dan ternyata aku sedang tertidur di atas pelukan kuntilanak. Kuntilanak itu terus-menerus menyenandungkan lagu Lingsir Wengi dengan nada yang lirih. Tangan kanan kuntilanak itu mengelus-ngelus rambutku seperti ibu yang sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Wajahnya kini nampak terlihat jelas mirip seperti Barong, dengan taring yang menjulur serta mata merahnya yang melotot keluar, serta rambutnya yang panjang acak-acakan. Sungguh itu pemandangan yang seumur hidup tidak akan bisa aku lupakan. Apalagi jarak antara wajahku dan wajahnya tidak sampai sejengkal ukuran tangan manusia. Lidahku sangat keluh. Aku tidak bisa berteriak, bahkan berkata-kata. Mataku enggan terpejam. Aku sangat takut sekali. Tiba-tiba aku ingat. Aku baca doa-doa yang dulu Mama ajarkan kepadaku. Aku coba membaca Al-Fatihah dan ayat kursi berulang kali. Namun entah mengapa, di tengah doa yang sedang kuucapkan, aku tiba-tiba lupa. Ya Allah, aku mohon lindungi aku. Doaku kemudian lirih di dalam hati. Tidak terasa air mata merembes di mataku. Sosok kuntilanak itu kemudian terdiam dan berkata, menyerahlah dan kembalilah kepada Tuhanku jika kau mau teror ini berakhir. Si sosok itu kembali terbang dan menghilang menembus tembok dengan suara cekikikannya yang memekakan telinga. Tok tok tok. Jen, bangun Jen. Suara Lingling membangunkanku. Aku akhirnya terhenyak dari mimpi dan langsung membukakan pintu. Terlihat pagi itu Lingling sudah ada di depan pintu kosku dengan koper yang ia bawa. Aku menangis di pelukan Lingling menceritakan mimpiku serta beberapa hari kemarin yang tidak ada habis-habisnya teror kuntilanak itu.
Demi lu Jen, gue sampai mohon-mohon suami gue buat pulang ke Jakarta duluan. Dan emang kebetulan ternyata waktu dinas suami gue di Surabaya diperpanjang sampai minggu depan. Jadi ya udah, gue dibolehin buat pulang duluan. Gue dan nyokap emang khawatir banget sih sama keadaan lu. Sekarang lu cepet deh ganti baju. Pagi ini, ayo langsung kita ke Sukabumi. Aku segera bergegas pergi ke tempat Pak Kiai Haji Pur bersama Ling Ling. Namun hari itu karena Liling yang masih merasa letih, ia memutuskan untuk menyewa mobil beserta sopir untuk sampai ke tujuan. Baru saja beberapa ratus meter, mobil yang kami tumpangi, tiba-tiba ban mobilnya kempes. Bukan hanya satu, melainkan 3 ban yang kempes sekaligus. Dengan terpaksa kami berdua cancel dan mencari sewaan kendaraan lain. Saat itu agak susah ya guys, kalau mau sewa mobil mendadak. Namanya juga belum ada transportasi online kayak sekarang. Ling, gue takut ini Ling. Belum sampai aja udah banyak kejadian kayak gini sih, rangekku. Udah tenang Jin. Gue juga sebenarnya shock, tapi gue harus tenang. Kita nggak boleh panik Jin. Ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kita Jin. Ling terus menerus dengan sabar menguatkanku. Sekitar 4 jam berlalu, tidak kunjung juga mendapatkan mobil sewaan. Adapun yang menawarkan namun harga yang dipatok terlalu mahal. Hingga berkali-kali kami urungkan. Aku tiba-tiba teringat akan Ibu Haji Dewi, si pemilik kos-kosan, yang mana suaminya ini mempunyai rental mobil. Aku langsung menghubungi Ibu Haji untuk menyewa mobilnya pulang pergi Jakarta Sukabumi. Akhirnya tidak lama mobil Bu Haji menjemputku dan Ling yang kebetulan yang menyupiri mobil tersebut adalah Pak Haji suaminya. Neng, apa sudah sembuh dari gangguannya? Tanya Pak Haji membuka percakapan. Belum Pak, justru kami mau berobat ke Pak Kiai guru spiritual mama saya, jawabku. Oh ya Neng, baik, ya sudah, kita sama-sama berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum berangkat, ucap Pak Haji. Tak lama Pak Haji langsung menjalankan mesin mobil dan melaju. Dari Jakarta sampai menuju tol exit Bogor, tidak ada kejadian apapun. Namun saat keluar tol, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba mogok. Loh, kok mogok ya? Tanya Pak Haji bingung. Tunggu sebentar ya Neng, Bapak mau cek dulu, barangkali overheat. Bapak mau cek karburatornya dulu. Iya baik Pak, hati-hati, jawab Ling lembut. Ling yang diliputi rasa ketakutan saat itu, ia mengeluarkan sebuah rosario dari tasnya dan khusyuk berdoa. Aku pun yang melihat Ling berdoa, segera berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinanku agar bisa sampai ke tujuan. Di antara kami hening. Mulut dan hati kami tidak henti-hentinya terus merapalkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Tidak lama kemudian Pak Haji masuk ke dalam mobil dan mencoba menstarter kembali mobilnya. Mobil kembali menyala. Kami berdua mengucap syukur dan saling berpelukan. Akhirnya nyala juga Neng, ucap si bapak. Namun kuntilanak itu seperti tidak menyerah. Mobil itu memang kini sudah menyala, namun mobil yang kami tumpangi terasa berat dan sangat pelan melaju. Bahkan AC dalam mobil seperti tidak ada rasa dingin-dinginnya. Aduh Neng, kok mobil bapak berasa berat banget. Bapak ini padahal sudah injak pedal gas dalam-dalam, tapi kok ya kecepatannya cuma stabil di 60 km. Mana ini AC kok ya panas sekali, gerutu Pak Haji sambil menggaruk kepalanya keheranan. Duh, gue bakal mabuk Jen kalau di mobil nggak pakai AC, ucap Ling yang mulai pucat seperti kurang oksigen. Waduh, Bapak buka saja kacanya ya Neng, mana baru sampai puncak ini, lumayan jauh ke Sukabumi, ucap Pak Haji seperti tidak enak hati. Dan benar saja, baru sebentar mobil kami berhenti karena Ling yang muntah-muntah. Pak, kalau ada minimarket tolong berhenti sebentar ya, saya mau beli obat antimu buat Ling, jawabku panik. Baik Neng. Sesampainya di minimarket, aku langsung membelikan Ling minyak kayu putih, air mineral dan obat anti mabuk. Aku pun memberikan kudapan dan minuman sebagai bekal perjalanan untuk Pak Haji. Sesaat setelah Ling meminum obat,
Ia tertidur pulas. Mobil kami ini terus melaju dengan kecepatan yang rendah. Bagi kami tidak apalah, mobil ini pelan. Yang penting jangan sampai mogok kembali. Neng, mohon maaf. Apa hambatan perjalanan ini ada hubungannya dengan gangguan yang Neng alami? Apa Bapak boleh tahu awal ceritanya seperti apa, Neng? Tanya Pak Haji penasaran. Aku yang sejujurnya malas untuk menceritakan kembali peristiwa itu karena merasa tidak enak. Aku pun mau tidak mau sedikit menceritakan kronologis kejadiannya. Pak Haji mengangguk dan sesekali ia menimpali ceritaku yang menurutnya serem. Ketika mobil sedang melaju, Pak Haji tiba-tiba menginjak pedal rem secara mendadak. Seketika Ling-Ling yang sedang tertidur pulas langsung terbangun. Dan kepalaku menyungsep sampai terantuk dashboard mobil. Astagfirullah, apa tadi yang saya tabrak? Teriak Pak Haji sambil buru-buru keluar. Aku yang penasaran lalu ikut turun untuk mengecek luar mobil. Namun tidak juga ada sesuatu di sana yang tertabrak. Aneh, perasaan tadi Bapak yakin ada sesuatu yang Bapak tabrak. Tapi nggak tahu apa, Neng, karena itu seperti bayangan orang yang jalan cepat banget. Wah, nggak bisa deh ini Pak. Kita cari tempat makan dulu aja deh Pak. Kita berhenti break dulu. Lagian Ling-Ling udah lemes karena habis muntah-muntah. Bapak juga istirahat dulu saja ya. Saranku kepada Pak Haji yang memang pas kebetulan azan sholat zuhur berkumandang. Sekitar jarak 1-2 km setelahnya, mobil kami berhenti untuk istirahat sholat dan makan di suatu resto lesehan Sunda. Resto itu terlihat asri dengan ornamen bambunya. Aku mencoba memapah tubuh Ling-Ling yang memang sudah lemas sedari tadi untuk beristirahat sejenak. Ling, gue mau sholat dulu ya. Kebetulan itu musolahnya ada mukena. Ucapku kepada Ling-Ling. Ling-Ling hanya mengangguk lemas. Saat aku berwudu, tiba-tiba ada semilir angin di tengkuku yang membuatku merinding. Namun aku tetap melanjutkan langkah kakiku menuju musola. Ketika aku sedang membaca doa niat sholat, tiba-tiba aku merasa di sampingku ada sosok kuntilanak yang sama persis saat di kos. Ujung mataku seperti menangkap siluet kuntilanak itu. Aku terus-menerus mencoba fokus, walaupun ada beberapa doa yang terloncat-loncat. Dan mungkin aku tidak fokus, sudah sampai di rakaat berapa aku ini karena saking takutnya. Aku segera mengakhiri sholatku dengan salam. Ketika aku menoleh ke kiri dan kanan, sosok itu memang sudah lenyap. Segera aku setengah berlari menuju meja lesehan. Di sana hanya terlihat Pak Haji yang sedang merokok. Pak, Ling-Ling teman saya kemana? Tanyaku. Loh, Bapak aja baru selesai sholat, Neng. Mungkin sedang ke kamar mandi kali, ucapnya. 5 menit, 10 menit berlalu, Ling-Ling tidak juga muncul dari kamar mandi. Setelah aku lihat ke kamar mandi, ternyata di kamar mandi kosong. Aku yang panik langsung berlari menuju meja. Pak Haji yang bingung bertanya, Loh, Neng, Ling-Ling kemana? Apa nggak ada di kamar mandi? Aku yang mulai panik segera mencoba menghubungi Ling-Ling. Namun alangkah terkejutnya aku saat kulihat handphoneku mati. Setelah aku hidupkan ada banyak BBM. Voice note dari Ling-Ling. Tidak lama aku mencoba telepon Ling-Ling. Jen, lu kok jahat sih sama gue, Jen? Salah apa gue? Kok gue ditinggalin di minimarket, Jen? Seketika aku berteriak, Allahu Akbar. Ling, tadi itu lu ada di mobil, makanya kita lanjut perjalanan. Saksinya ini Pak Haji. Pak Haji sempat shock menyaksikan keanehan demi keanehan selama perjalanan. Dengan buru-buru ia menjemput Ling-Ling balik ke minimarket. Untung saja jarak minimarket dan resto tempatku singgah tidak begitu jauh. Segera Pak Haji menjemput Ling-Ling dengan kecepatan penuh. Aku yang masih menunggu di resto harap-harap cemas jika Ling-Ling tidak marah padaku. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya Ling-Ling dan Pak Haji kembali sampai. Ling-Ling langsung memegang erat tanganku dan menangis. Gila Jen, ini sih kejadiannya lebih parah nyereminya daripada cerita hair extension gue dulu. Gue takut banget pas lu sama Pak Haji mobilnya ninggalin gue. Gue coba BBM lu berkali-kali, gak aktif. Gue coba telepon, tapi telepon lu mati. Lu sih kalau bukan teman gue, udah gue makan lu, Jen.
Cerosos Lingling kemudian. Setelah Lingling sudah mulai merasa tenang, Lingling menceritakan kembali saat dirinya pamit ke toilet. Ia sempat berpesan pada Pak Haji, namun sepertinya Pak Haji tidak mendengar suara Lingling yang pelan. Nah, pertanyaannya, kalau Neng Lingling ini ke WC, nah dari tadi siapa dong yang ikut? Semua kembali terdiam. Setelah kami selesai makan siang, Lingling yang dari tadi diam mulai seperti tercharger energinya. Ia kembali bisa berbicara dengan suara cemprengnya yang khas. Itu si kunyuk bener-bener ya, bikin susah lo Jen. Ih gemes banget gue asli. Kalau ketemu gue jotos palanya, ujar Lingling yang tiba-tiba menggerutu. Pak Haji hanya terkekeh mendengar cerotos Lingling. Mungkin juga Pak Haji mengingat hal konyol saat Lingling tertinggal. Gua nggak tahu Ling, kenapa ya? Si Ari tega banget sama gua. Jujur nggak munafik, sebenarnya gue agak srek sih sama dia. Cuma pas dijalani 4 bulan, baru ketahuan deh busuknya. Ucapku datar. Lu makanya nggak usah terlalu picky juga sama cowok. Kadang heran gue, lu itu cantik, banyak yang deketin, tapi kok malah pilih si kunyuk itu sih Jen? Tanyaku ketus. Aku yang merasa sangat malas membahas Mas Ari langsung mengalihkan pembicaraan. Beberapa saat kemudian, Neng, alhamdulillah ini mobil bapak udah mulai normal lagi nih. Udah enteng sekarang. Tuh kan Neng, gasnya enak, AC-nya juga kok udah mulai dingin. Tiba-tiba suara Pak Haji cukup mengagetkan. Bagaimana bisa ketika sudah mau sampai ke Padepokan semuanya seperti normal? Duh Pak Haji, kenapa nggak dari tadi sih? Itu AC mobilnya sehat. Saya kan jadi nggak perlu buat buang isi perut saya Pak Haji. Serocos Lingling kemudian. Pak Haji hanya terkekeh tertawa-tawa setiap mendengar Lingling berbicara. Mungkin karena suara Lingling yang cempreng dan nada bicaranya yang cepat membuat gelak tawa Pak Haji tidak bisa tertahan. 20 menit berlalu, kini Padepokan binaan Pak Kiai Haji Pur terlihat. Diparkirnya mobil itu dan kami pun masuk. Saat di depan muka pintu sudah berdiri Pak Kiai sedang bertasbih. Assalamualaikum Pak Kiai, ucapku memberi salam. Kemudian Pak Kiai menjawab salamku dan mempersilahkan kami masuk. Tanpa basa-basi Pak Kiai kemudian meniupkan angin di ubun-ubunku, padahal aku sendiri belum mengatakan apa-apa. Pak Kiai seperti bergerak menarik sesuatu dari belakang punggungku tanpa bersentuhan kulitnya. Saat itu kami bertiga seperti bingung dibuatnya. Kamu, iblis laknatullah, bilang sama tuanmu, jadilah lelaki yang jantan. Kini kembalilah pada tuanmu itu dan jangan pernah mengusik cucuku, ucap Pak Kiai membelakangi tubuh kami. Dan seketika aku melihat bayangan asap tipis yang konstan. Bayangan itu tidak seperti asap rokok yang cepat memudar. Pak Kiai kembali berucap, jangan pernah kau ganggu cucuku atau akan kubuat kau musnah. Sia-sia waktu bertapamu selama ini. Kamu tidak akan bisa menandingi kekuatan Allah Ta'ala. Kami bertiga tidak mengerti apa maksud Pak Kiai. Namun satu yang pasti, bayangan asap putih itu telah lenyap. Pak Kiai Haji kemudian duduk dan tersenyum. Ia menjelaskan jika di tubuh belakangku ada sesosok kuntilanak yang berumur ratusan tahun. Kuntilanak ini memang sengaja disuruh seseorang untuk mengerjaiku. Pak Haji berkata ia mengetahui ceritaku sekilas dari penuturan si kuntilanak yang meminta agar aku kembali mencari Mas Ari dan memohon cintanya. Terakhir, tubuhku diruqyah dan keluarlah sebuah benda-benda mengerikan saat itu. Dari kepala kiriku muncul paku kecil yang sudah berkarat sebanyak 3 buah, dan dari kewanitaanku ada 5 pecahan beling yang cukup kecil. Yang terakhir ini, Pak Kiai Haji meminta istrinya untuk membantu mengambil pecahan beling tersebut dengan cara aku diminta untuk segera buang air kecil. Dan benar saja, saat aku buang air kecil, muncullah sesuatu yang aneh, yaitu 5 pecahan beling. Setelah melakukan ritual pengusiran setan serta ruqyah, tidak ada lagi yang aneh muncul pada diriku. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.